mau bersaksi bahwa kalau bukan Tuhan saya tidak ada bersama dengan Papa Mama di sini hari ini. Tapi karena penyertaan Tuhan, sekalipun saya dalam penderitaan sakit penyakit, tapi Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada saya. Sepanjang saya menderita, saya di depan orang, keluarga, teman, handai tolan, saya berlaku seperti saya tidak sakit, tapi yang sebenarnya saya sakit. Di depan orang saya buat seperti saya tidak sakit. Benar-benar saya ada menderita, di dalam diri saya ada menderita, tapi orang tidak tahu, keluarga saya pun tidak tahu bahwa saya ada menderita. Penderitaan saya seperti apa, mereka tidak tahu. Dan banyak kali saya menceritakan penderitaan saya ini kepada semua orang, dan setiap hamba Tuhan saya menceritakan, namun itu sebatas, mereka hanya tahu sakit, saya sakit, tapi menderitanya seperti apa, sakitnya seperti apa, mereka semua tidak tahu. Saya hanya berdoa dengan Tuhan bahwa saya tidak begini. Tuhan, semua saya sudah cerita, baik kepada hamba Tuhan, baik kepada sesama saya, tetapi mereka tidak tahu betapa menderitanya saya. Tapi penderitaan saya cuma saya dengan Tuhan yang tahu. Saya berkata seperti itu, dan saya periksa ke dokter tahun 2020. Saya periksa ke dokter, saya minum obat tetap tidak ada perubahan. Saya minta di rongsen, saya di rongsen di Kalabahi, saya dari Alor, di Kalabahi, rumah sakit umum Kalabahi, saya dikatakan bahwa saya penyakit batu ginjal. Batu ginjal itu terletak di bagian kiri dan kanan, dan dokter mengatakan bahwa batu ginjal itu sudah sangat besar dan tidak bisa dioperasi di Kalabahi, harus rujuk ke Kupang. Tapi karena saya takut dioperasi, saya pulang ke gunung. Tinggal tahun 2021, saya gerak cepat sedikit, saya merasa badan saya sudah mulai, kondisi saya sudah mulai menurun, sudah mulai tidak bisa. Akhirnya saya mengambil keputusan turun ke kota, mengambil rujukan dari rumah sakit umum ke kota Kupang, dan saya masuk di rumah sakit Siloam. Saya masuk pertama, saya bilang, dokter, saya tidak mau dioperasi, kalau dengan cara lain boleh. Saya di laser, dokter dengan melakukan laser, namun dokter mengatakan bahwa saluran kemih saya sangat kecil, sebelah menyebelah, jadi batu tidak bisa keluar. Dan Bapak Mama, memang saya rasa tidak ada batu yang keluar sekalipun sudah di laser. Terus saya di laser bulan Mei, dan tinggal bulan Juni saya dioperasi besar bagian kanan, sementara bagian kiri belum dioperasi. Bagian kanan dioperasi. Setelah saya dioperasi, saya pikir batunya sudah diambil semua bagian kanan. Ternyata periksa lagi, bilang batunya, dia punya serpihan masih ada di bagian ginjal saya. Saya menangis. Saya pikir operasi pertama sudah ambil batu, masih habis. Kenapa harus masih ada lagi? Sekarang bagaimana kalau dioperasi bagian yang kiri? Saya nanti jadi apa? Saya susah, dan saya pergi kontrol setiap, saya diberi waktu untuk kontrol setiap kali saya kontrol. Saya kontrol terakhir, dokter mengatakan kepada saya, bilang begini, ibu punya penyakit ini, sudah banyak orang yang saya layani seperti ibu punya penyakit, tetapi tidak sama dengan ibu punya. Ibu punya sangat beda dengan semua orang yang saya pernah layani. Langsung pikiran saya tertuju pada setiap hamba Tuhan yang mendoakan saya. Selalu dikatakan bahwa kuasa gelap, bukan betul-betul batu ginjal, tetapi bercampur dengan kuasa gelap. Saya langsung berpikir ke sana, dan saya pulang. Saya tinggal. Saya sudah tidak mau ke rumah sakit lagi. Saya mencari setiap hamba Tuhan, berdoa, dan setiap hamba Tuhan yang saya minta dilayani, bukan saya memuji kemampuan mereka, tidak ada sama sekali dalam hati saya, tapi saya hanya ingin mau dilepaskan dari penderitaan saya.
Hanya itu saja tujuan saya. Dan mungkin menurut penilaian orang lain, saya cari banyak hamba Tuhan, tetapi itu tujuan saya untuk mendukung saya bagaimana untuk saya dilepaskan dari penderitaan. Dan saya tinggal karena saya sudah tidak bisa. Anak saya antar saya ke rumah sakit Karolus. Saya bermalam 2 malam tanggal 27 Desember, 27 malam dan 28 malam Desember baru-baru saya ada berbaring di rumah sakit. Tanggal 29 dokter menyuruh saya pulang. Saya pulang sampai di rumah. Tanggal 4 saya disuruh untuk cek bagaimana ginjal saya, apakah baik atau tidak. Ternyata saya di USG, dokter mengatakan bahwa ginjal saya sebelah sudah bengkak. Saya dirujuk lagi ke rumah sakit umum. Saya dirujuk ke rumah sakit umum. Saya hari Sabtu 2 minggu lalu saya mau ke rumah sakit. Sebelum saya ke rumah sakit, saya berdoa bilang begini, Tuhan, sebelum saya sampai di rumah sakit, Tuhan tolong saya. Ketika saya sampai di rumah sakit, Tuhan lakukan sesuatu untuk saya di rumah sakit. Saya mohon dengan sangat, saya minta Tuhan tolong saya, bukan jalan keluar untuk saya. Ketika saya sampai di rumah sakit, hari Sabtu, saya sampai minggu lalu saya sampai di rumah sakit. Sebelum saya bertemu dokter, saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu itu entah dari mana saya tidak tahu. Tapi ibu itu dia datang dulu dekat saya, langsung dia main, dia punya HP. Tanpa dia tanya, saya yang tanya, saya bilang, ibu sakit apa? Saya punya lutut yang sakit. Langsung dia balik lagi, sibuk dengan dia punya HP. Tapi saya berusaha untuk menceritakan saya punya penderitaan kepada ibu itu. Saya cerita, ibu saya sakit begini. Terus ibu ini dia balik menghadap saya dan dia bilang begini, ibu, kalau ibu mau, ada seorang hamba Tuhan, saya tahu. Kalau ibu mau, ibu ke sana. Saya punya suami juga pernah mau dioperasi jantung, tapi saya ke sana operasi. Hamba Tuhan bilang, boleh Papa Mama ke dokter, ke rumah sakit, tapi dokter tidak akan operasi. Tapi saya bawa suami saya ke Jakarta, pergi di sana, ternyata rujukan hilang. Dan saya ingat, saya kembali minta rujukan di Kupang sini, orang di Kupang tidak mau kasih. Dan saya kembali lagi ke Surabaya, Jakarta. Saya berpikir, mungkin ini yang dikatakan hamba Tuhan waktu lalu, kita pulang. Hanya kami pulang, suami saya tinggal sepuh. Dan saya saat itu juga saya mengatakan kepada ibu itu, saya bilang, ibu, inilah jalan untuk saya, yang saya harus tempuh. Dan hari Jumat baru-baru, hari Sabtu minggu lalu, jadi besoknya saya langsung tanya itu, ibu alamat di mana? Saya langsung dengan keluarga menuju ke tempat ini. Minggu lalu saya ada berbakti bersama dengan bapak mama, adik-adik sekalian di sini. Dan saya dilayani, dijamah oleh hamba Tuhan. Saya dilayani dan setelah itu hamba Tuhan mengatakan, mama keluar, di luar sudah ada perubahan. Benar sekali, saya keluar lewat ambang pintu, saya langsung mengalami perubahan. Saya mau menyampaikan bahwa selama bulan Juni saya dioperasi sampai dengan kemarin minggu lalu tanggal 14 malam, saya tidak bisa tidur. Malam saya tidak bisa tidur, siang pun saya tidak bisa tidur karena sangat sakit. Permisi, saya punya kelamin yang sakit. Sungguh saya menderita sangat saya menderita. Dan saya datang dari sini, saya keluar lewat ambang pintu, saya mengalami perubahan. Saya betul-betul mengalami kasih Tuhan. Sungguh saya dilawat oleh Tuhan saat ini. Dan saya pulang sampai di rumah. Sampai dengan hari ini, saya tetap ada dalam pemulihan Tuhan. Dan saya tetap hadir di sini untuk saya masih mau untuk dijamah oleh Tuhan.
melalui hamba Tuhan. Saya tetap mau untuk disembuhkan secara sempurna oleh Tuhan. Dan saya tidak mau dioperasi. Saya mengambil keputusan untuk saya tidak mau dioperasi karena dokter mengatakan bahwa karena ginjal saya sebelah bengkak harus dibor dan belakang sebelah menyebelah dan kasih keluar air kencing dari situ. Saya menangis dan saya susah. Saya pulang, saya berkeputusan, saya omong dengan keluarga, saya mati dan hidup, saya harus ke sana. Saya mati dan hidup ada di tangan Tuhan, saya harus ke sana. Dan inilah kasih Tuhan yang saya alami sepanjang saya penderitaan dari 2003 sampai dengan saat ini. Dan saya percaya bahwa di sini Tuhan menjawab permohonan saya. Saya tetap minta dukungan dari Bapak Mama sekalian di tempat ini untuk saya. Tetap saya minta dukungan. Terima kasih dan saya kembalikan waktu.